seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa tadi yang disampaikan Ibu bahwa ini sesuatu yang tidak tergantikan. Karena itu waktu itu saya hanya menyampaikan sedikit. Negara yang besar adalah negara yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Sama juga kalau kita lihat ke depan, Indonesia maju tidak mungkin didasari tanpa kebudayaan gotong royong yang kita miliki. Kita akan menjadi negara maju. Tetapi kalau negara maju yang tidak didasari oleh kebudayaan adalah negara yang tentu tidak akan berkembang ke depannya. Sama seperti yang saya sering sampaikan juga, kekayaan yang kita miliki tanpa akhlak akan menjadi kerakusan. Kepintaran yang kita miliki tanpa akhlak akan menjadi kezaliman. Nah, disinilah kenapa sejak awal saya selalu membangun yang namanya BUMN itu didasarkan dengan karakter. Pembangunan karakter atau core values BUMN yang namanya akhlak itu menjadi sebuah dasar. Tidak mungkin BUMN itu bisa terus berkembang tanpa punya kepemimpinan yang baik, tanpa mempunyai sistem yang transparan, dan tentu sistem yang profesional. Ini sejalan yang seperti saya sudah sampaikan, yang namanya reformasi. Kalau kami di dunia usaha sama bicaranya yaitu transformasi. Demokrasi kita bicara yang namanya transparansi dan profesionalisme. Nah, di dasar itulah kenapa kita juga menyadari bahwa tantangan kita ke depan tentu bukan kita melupakan sejarah, tetapi tantangan ke depan kita adalah bagaimana kita membangun manusia Indonesia seutuhnya. Karena kemanusiaan adalah menjadi basis sebuah pengembangan daripada sebuah negara. Kita bisa lihat sekarang, yang namanya negara berkembang, negara maju, itu harus didasari oleh yang namanya knowledge based economy, yaitu ekonomi yang didasari atas kemampuan berkembang manusianya. Nah, karena itu juga sejak awal, tentu saya tahu di sini juga banyak yang aktif di BUMN ataupun yang aktif di partai atau yang aktif juga di DPR. Makanya kita juga sering mendorong bahwa pembangunan manusia Indonesia seutuhnya itu menjadi kunci. BUMN coba menghadirkan diri, apakah dari CSR-nya yang kita bicara mengenai pendidikan, karena kita tahu sekarang kita sedang mengalami booming daripada manusia Indonesia generasi muda yang jumlahnya sekarang dari 273 juta itu makin banyak yang namanya Gen Z ataupun milenialsnya. Pembangunan manusia se-Indonesia seutuhnya adalah menjadi kunci. CSR BUMN yang kita dorong untuk pendidikan tidak lain memang ini menjadi bagian bagaimana kita harus mengisi manusia Indonesia. Sama kedua, ketika kita bicara kesehatan, itu pun ujungnya adalah kemanusiaan itu tersebut. Tidak mungkin kita punya manusia yang pintar tanpa didampingi yang namanya kesehatan daripada dirinya sendiri. Karena itu, kesehatan pun menjadi sebuah kunci. Kita baru saja menghadapi yang namanya COVID, babak belur. Nah, karena itu, kenapa kesehatan ke depan juga, karena ini mengancam kemanusiaannya, harus menjadi juga yang namanya kedaulatan daripada kesehatan bangsa kita. Dan kembali yang seperti saya bicara di awal, yang namanya kesehatan itu adalah tentu penemuan dari manusia kepada bagaimana kesehatan itu menjadi sebuah keharusan kita menjaga kedaulatan kita sebagai bangsa. Ditambah lagi, tidak hanya pendidikan, kesehatan ini yang tidak kalah pentingnya.
bahwa manusia satu dan lainnya jangan lupa meninggalkan yang namanya empati atau saling asuh atau gotong royong yang selama ini menjadi fundamental daripada bangsa kita. Apa yang tadi disampaikan adalah sebuah pergerakan moral, pergerakan kemanusiaan yang saling mengisi satu dan lainnya. Jangan disalahartikan karena ini konteks daripada kekuasaan atau hanya sekedar tadi yang selalu selama ini kita terjebak, apalagi ini era daripada sosial media yang namanya sekedar PR-ing atau pencitraan daripada pemerintah. Tetapi yang diharuskan pemerintah harus hadir dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Apakah dari segi karakter, apakah dari segi pendidikan, apakah dari segi kesehatan, ataupun yang tidak kalah pentingnya yang namanya kesejahteraan. Tidak mungkin kita bisa merasakan yang namanya keseimbangan ekonomi, tetapi kalau ekonominya hanya netes di satu titik atau di satu kelompok. Itulah pentingnya. Itulah pentingnya kenapa kita juga sejak awal ketika IMF, World Bank, Asian Development Bank mengajak kerjasama dengan BUMN, kita buka. Karena selama ini persepsinya mereka terhadap BUMN jelek sekali. Kalau kita ingat cerita dulu 98, IMF pun mendorong pembubaran BUMN. Padahal konteks BUMN di Indonesia dan di negara lain tentu agak berbeda. Kita tidak mungkin menjadi negara pure kapitalis seperti di Amerika yang tidak memiliki BUMN. Atau BUMN yang ada di Cina atau negara-negara Middle East atau Timur Tengah yang hanya diarahkan karena sebuah kekuasaan yang memang menjadi sebuah urutan daripada kekuasaan yang berkesinambungan di antara mereka saja. Karena itu kita bicara dengan yang namanya World Bank di BUMN bahwa model BUMN kita adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat seperti negara-negara yang ada di kawasan Nordik atau Skandinavian seperti Finlandia, Swedia, dan Norwegia, di mana yang namanya BUMN yang ada, tetapi fondasi negaranya adalah sebuah negara demokrasi. Artinya apa? Check and balance akan terus terjadi. Alhamdulillah, respon ini disambut luar biasa. World Bank menulis kemarin di surat kabar, ADB akan mengeluarkan 2 bulan lagi studi yang sama. Artinya apa? BUMN hadir sebagai penyeimbang pasar. BUMN mesti hadir juga sebagai pusat dari mana pendistribusian kesejahteraan daripada ekonomi kerakyatan. Dan karena itulah saya dengan segala kerendahan hati kita coba terus mengawal yang namanya kemanusiaan yang ada di Indonesia, karena itu adalah bagian tugas kami di BUMN untuk menjaga kesinambungan dan keseimbangan kita sebagai bangsa. Saya tentu bukan bagian daripada pahlawan reformasi, tetapi tentu empati yang diberikan kepada pahlawan reformasi atau pejuang reformasi adalah sejarah yang memang harus kita lakukan dan harus berkesinambungan. Sama seperti yang kita lakukan hari ini di BUMN, kita melakukan transformasi adalah bagian sejarah supaya kita mempunyai negara yang bisa punya ekosistem sendiri, bukan ekosistem Cina, bukan ekosistem Amerika, tapi ekosistem Indonesia yang harus menjadi fundamental ekonomi bangsa.
bangsa kita. Saya kembali mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh berbagai pihak ketika BUMN bisa hadir membantu kemanusiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum.